Beredarnya informasi melalui media sosial terkait Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang yang dipenuhi pasien COVID-19 di IGD hingga terjadi stagnasi. Dibantah rumah sakit, pihak RSSA menyebut seluruh pasien COVID-19 dapat tertangani di rumah sakit meski jumlahnya cukup banyak. Beredarnya informasi mengenai IGD RSSA dipenuhi pasien COVID-19 hingga terjadi stagnasi atau pelayanan terhadap pasien tidak berjalan dengan baik ini, diunggah di media sosial Instagram akun Ngalamlop pada Sabtu kemarin. Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa terdapat stagnasi 21 pasien di IGD In-Covid pada subuh, sehingga disarankan untuk mencari rumah sakit rujukan lainnya. Menanggapi beredarnya informasi tersebut, pihak RSSA membantah. Kasubag Humas RSSA Malang Doni Irian mengatakan, isu yang beredar tentang stagnasi di IGD In-Covid RSSA tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena di RSSA sendiri ada 132 pasien COVID, kemudian bertambah 5 pasien di siang hari menjadi 137 pasien. Sementara total bed untuk pasien COVID ada 145 bed. Sehingga tidak ada stagnasi untuk pasien COVID karena seluruh pasien dapat terlayani dengan baik. Doni menambahkan, RSSA Malang juga menambah 4 tempat tidur khusus di ICU yang awalnya 10 tempat tidur menjadi 14 tempat tidur. Sehingga ICU bisa menerima pasien dengan gejala berat dan kritis hingga 14 pasien. Sementara masyarakat juga dihimbau tetap patuh pada protokol kesehatan karena pandemi belum usai dan angka kasus yang terus melonjak. Selain itu, di instalasi forensik RSSA sendiri, selama 3 pekan sejak awal Januari telah melakukan pemulasaraan jenazah COVID sebanyak 206 jenazah. Klarifikasi tentang isu yang beredar, yang viral tentang stagnasi yang ada di IGD Rumah Sakit IGD COVID Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Jadi kami sampaikan bahwa berita tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan karena menurut data yang kami terima tadi pagi ada 132 pasien yang ada di In-Covid. Di update siang ada 137 pasien di In-Covid. Dengan total bed yang kami sediakan ada 145 bed. Sehingga tidak ada stagnasi karena kita bisa rawat, kita bisa layani seluruh pasien yang masuk di In-Covid Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Ada sedikit yang akan kami sampaikan bahwa kami telah melakukan peningkatan pelayanan. Dalam hal ini menambah jumlah tempat tidur isolasi, menambah jumlah ICU untuk pasien-pasien COVID. Seluruh tempat tidur di COVID yang mulanya hanya 83 saat ini sudah sampai 145 tempat tidur per 22 Januari 2021. Tempat tidur khusus ICU yang awalnya hanya 10 sudah bisa kami tambah 4 sehingga kami bisa menerima pasien dengan gejala berat dan kritis 14 ICU yang bisa kita manfaatkan. Jadi untuk berita ada stagnasi di IGD sampai 2021 yang lagi viral saat ini, saya sampaikan kembali bahwa itu adalah belum bisa dipertanggungjawabkan. Simon Alfredo melaporkan. Kantor redaksi media cyber desanews.id yang sekaligus studio podcast Suara Desa beralamatkan di Jalan Raya Kepuharjo, Desa Kepuharjo, Kelurahan Karangplosok, Kabupaten Malang mendapat kunjungan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kedatangan Sekretaris BPP SDMP atau Kementan Dr. Insinyur Siti Munifah MSI melihat langsung proses studio podcast Suara Desa dan kantor redaksi desanews.id yang baru dirintis beberapa bulan lalu. Sekretaris BPP SDMP Siti Munifah mengapresiasi apa yang digagas CEO Suara Desa dan Desa News ID Tony Setiawan karena memberikan beberapa manfaat, informasi dan poin penting dan tentunya sebagai sarana penyambung suara petani dari desa untuk bahan acuan evaluasi Kementerian Pertanian. Karena selain berbasis teknologi informasi atau IT terhubung ke pusat data pertanian di Jakarta, Suara Desa dan desanews.id ini juga digarap oleh kaum milenial yang berpotensi menyampaikan suara petani yang ada di desa guna mendukung petani meningkatkan produktivitas pertanian.
Sekretaris BPP SDMP Kementan mengatakan Suara Desa dan desanews.id ini harus mampu mengcover potensi desa seluruh Indonesia lewat karya jurnalisnya yang telah mendapat kepercayaan dari Menteri Pertanian untuk menjelajah potensi 1000 desa untuk diambil kisah suksesnya atau testimoni stakeholder yang ada di desa untuk disampaikan ke Kementerian Pertanian sesuai apa yang dilakukan oleh tim Suara Desa dan desanews.id. Kehadiran kanal berita yang intens pada petani bukanlah semata-mata profesi yang dilekatkan bagi seseorang yang menghabiskan waktunya untuk bertani, berkebun, baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Namun sesungguhnya ini membawa pesan peradaban kebudayaan dan penentu keberlangsungan sebuah kehidupan bernegara, berdaulat, tentang kepastian atas pangan, karena petani tak semata-mata profesi ekonomi, namun juga politik dan penyokong stabilitas. Diharapkan suara para petani dihargai, diapresiasi, dan dinilai sebagai pesan berbobot yang harus diperhitungkan oleh stakeholder pengambil keputusan dalam konteks berbangsa dan bernegara, karena desa yang kuat, negara akan menjadi hebat. Desa News ini saya berikan apresiasi yang tinggi dengan jumlah personil yang tidak banyak, tetapi bisa menghasilkan karya untuk memberikan pemberitaan terkait dengan potensi-potensi desa-desa yang harus dideklar untuk seluruh desa di Indonesia. Katanya kalau desa itu kuat, negara hebat. Kalau kita berbicara SDM, maka potensi individu dari setiap insan Indonesia harus dibangun mulai dari level desa sampai nanti menjadi sampai skala internasional. Pak Tony ini sudah mendapatkan kepercayaan dari Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk menjelajah 1000 desa yang potensi untuk bisa diambil kisah suksesnya atau testimoni dari seluruh stakeholder yang ada di desa itu untuk bisa disampaikan kepada Pak Menteri. Kemudian bagaimana nanti Kementerian Pertanian akan support terhadap pembangunan di wilayah Indonesia yang dimulai dari desa-desa yang sudah dilakukan pengecekan atau dilakukan jelajah desa oleh timnya Pak Tony. Yanto Yanjung melaporkan. Setelah 1 pekan menggalang donasi dan bantuan kemanusiaan untuk disalurkan kepada korban bencana alam di Kalimantan, Organisasi Kemasyarakatan dan Ormas Pemuda Pancasila MPC Kota Batu mulai memberangkatkan bantuan kemanusiaan. Wakil Wali Kota Batu, Insinyur Pujul Santoso mengapresiasi aksi nyata Pemuda Pancasila Kota Batu dan berharap aksi kemanusiaan semacam ini bisa ditiru oleh ormas lainnya di Kota Batu. Bencana banjir serta longsor mengguncang Indonesia terutama wilayah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. MPC Pemuda Pancasila Kota Batu langsung tergerak untuk melakukan aksi kemanusiaan. Aksi diwujudkan lewat pembukaan posko bantuan untuk menggalang dana bantuan. Dalam sepekan, donasi warga Kota Batu yang disalurkan melalui posko kemanusiaan Pray for Indonesia yang terletak di area parkir alun-alun Kota Batu, MPC PP Kota Batu yang dimotori DPC Serikandi PP Kota Batu mampu menghimpun beragam bantuan, mulai dari uang tunai, sembako, obat-obatan, peralatan sekolah, hingga pakaian layak pakai. Ketua DPC Serikandi PP Kota Batu Dewi Kartika mengatakan, karena jumlah bantuan dirasa sudah cukup banyak, maka DPC Serikandi Pemuda Pancasila MPC Kota Batu menyalurkan bantuan yang mencapai 1 truk penuh ini untuk diberangkatkan ke Kalimantan bersama dengan bantuan dari MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. Wakil Wali Kota Batu Pujul Santoso yang turut hadir dalam acara penyaluran bantuan ini mengapresiasi aksi sosial yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Kota Batu ini. Bantuan kemanusiaan yang diberikan ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas Pemuda Pancasila Kota Batu atas terjadinya bencana di daerah Kalimantan. Kalau bantuannya seperti yang kita sebutkan, nanti kita beri catatan aja ya. Ada terutama berupa barang, karena kalau kami berupa uang, di sana pun harga barang sangat mahal. Jadi teman-teman di Kalimantan Selatan mengharapkan bantuan itu semua dalam bentuk barang. Teknis pelaksanaan untuk distribusi ke Kalsel, nanti setelah ini akan kami kawal penyerahan ke MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. Nanti MPW yang akan
dari seluruh Jawa Timur dipusatkan di MPW. Kemudian nanti MPW yang akan menyerahkan ini ke MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Selatan. Harapannya semua donasi yang kita kumpulkan ini merupakan apresiasi amanah dari warga masyarakat Kota Batu. Harapan kami ini akan sampai kepada saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan yang sekarang sedang mendapatkan musibah dan bisa sedikit meringankan beban dari saudara-saudara kita di sana. Wakil Wali Kota Batu berharap agar aksi sosial kemanusiaan semacam ini bisa menjadi contoh dan ditiru oleh organisasi kemasyarakatan lainnya di Kota Batu. Hari ini pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan selama seminggu oleh MPC Pemuda Pancasila Kota Batu dalam rangka yaitu mengurangi beban saudara kita yang ada di Kalimantan. Ini adalah kepedulian yang luar biasa, yang harus diapresiasi, yang harus dicontoh, yang harus diikuti oleh masyarakat yang ada di Kota Wisata Batu. Ini dikoordinir oleh teman-teman MPC Pemuda Pancasila Kota Batu. Ini merupakan kepedulian yang luar biasa. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Cuaca buruk dan angin kencang yang terjadi di kawasan pesisir membuat sejumlah nelayan memilih untuk tidak melaut. Akibatnya stok ikan di sejumlah pasar tradisional langka dan harga ikan laut ikut melonjak. Naiknya harga ikan laut ini rata-rata berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Seperti yang terlihat di Pasar Besar Kota Malang, selain harga ikan laut yang melonjak, pasokan yang didapat dari nelayan juga berkurang. Kenaikan harga jual ikan laut ini terjadi pada hampir semua jenis ikan laut, seperti ikan kakap yang sebelumnya dijual dengan harga Rp45.000, kini naik menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Sedangkan ikan kembung dan kakap putih yang sebelumnya dijual dengan harga Rp60 dan Rp70.000 per kilo, kini naik menjadi Rp80 hingga Rp90.000 per kilo. Sementara udang kini dijual dengan harga Rp60.000 dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogramnya. Pedagang mengatakan kenaikan harga ikan laut ini terjadi sejak sepekan terakhir. Kenaikan ini dikarenakan selain pasokan kurang, juga karena stok ikan laut menipis. Jika sebelumnya pedagang mendapat pasokan ikan 25 kg pada setiap jenis ikan, kini pasokan berkurang menjadi 15 kg. Pedagang juga memastikan kenaikan ikan laut masih akan terus terjadi, mengingat cuaca yang tidak menentu dan terjadi angin kencang di pantai selatan. Sedangkan untuk stok ikan tenggiri, harga mahal dan stoknya juga kosong. Sementara, meski harga ikan laut naik, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada harga dan penjualan ikan air tawar, karena daya beli masyarakat cukup menurun di masa pandemi COVID-19. Ikan bawal hitam sama bawal putih, cumi-cumi, apa ya ikan banyar, kembung itu naik. Kenaikannya berapa, Bu? Antara 5.000. Biasanya 30 jadi 75. Biasanya berapa? 80, 85. Ya itu aja. Udang-udang ya naik. Mulai kapan? Banjir. Iya. Mulai kapan? Dari 70 jadi 75. Yang 85, 90. Naiknya mulai kapan ini, Bu? Seminggu 2 mingguan. Bu, ini naiknya karena apa ini, Bu? Kan sekarang musim hujan banyak banjir ya. Kendala cuaca. Bu, ini hampir semua jenis ikan naik, Bu ya? Ya, kalau ikan darat tidak, tetap mujair, nila, gurami itu tetap. Jadi ikan laut yang naik, Bu ya? Iya, naik. Bu, kalau ikan laut mahal gini, ikan air tawar ada peningkatan nggak? Ya, biasa ya. Sekarang kan pandemi, banyak yang tutup warung-warung. Banyak yang jualan sebentar gitu loh. Stimang Alfredo melaporkan. Sudah mengalami kerusakan lama jalan di wilayah Desa Bedalisodo Wagir, Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Jalan penghubung antara wilayah ini menyisakan ratusan meter yang masih belum tuntas tersentuh perbaikan.
Akses jalan sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas. Namun sayang masih cukup banyak jalan yang sudah mengalami kerusakan lama, namun masih belum ada perbaikan. Kondisi ini banyak dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan karena waktu tempuh semakin lama dan jalan bisa membahayakan pengguna, terlebih pada malam hari. Salah satunya di wilayah Bedeli Sodo Wakir menuju kawasan wisata Coban Glota yang masih menyisakan ratusan meter yang belum diperbaiki. Kerusakan jalan mulai dari depan Dusun Bedali Ledok sampai dengan pertigaan ke arah Coban Glota. Kondisi jalan yang sebagian besar sudah hilang aspalnya ini menjadi salah satu jalan utama warga ketika akan menuju ke kantor desa maupun ke ibu kota kecamatan Wakir. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama dan harapannya perbaikan bisa segera tuntas agar aktivitas bisa berjalan lancar. Di lokasi terlihat kondisi jalan tinggal menyisakan batuan tajam dan sebagian berkubang air hujan, sehingga menyulitkan ketika dilintasi oleh pengendara roda 2, terlebih pada malam hari karena belum ada lampu penerangan jalan umum yang dipasang pemerintah. Hubungan mana-mana Pak itu yang ke atas sana Pak? Yang itu Iya? arah Wangka, Semukerep. Kalau yang di tower itu ke sana, Ya. itu ke Codo. Nah, itu yang Pandanrejo. oh Sodo Pak. Berarti yang ke Coban Glota kan juga bisa Pak ya? Coban Kota, tower yang langsung. Iya, iya. Itu kan jalannya masih sebagian masih rusak Pak. Seisa berapa ratus meter lagi kira-kira Pak? Itu kalau 1 kilo ya ada. 1 kilo ada yang merusaknya Pak ya? Iya. Itu sudah berapa lama rusaknya Pak? Sekitar 2 tahun. 2 tahun, sudah agak lama juga Pak ya? Iya. Tapi arus juga mulai ramai juga yang melintas Pak ya? Ramai. Ramai Pak? Kalau hari Minggu. Padahal kan lampu penerang juga nggak ada Pak ya kalau malam-malam? Nggak ada kalau di sana. Nggak ada Pak ya sama sekali? Di daerah sini saja. Tapi aktivitas aman-aman aja Pak ya? Aman-aman. Aman aja Pak ya? Hanya mungkin kalau jalan rusak kan untuk malam-malam lebih berhati-hati lagi Pak ya berarti? Iya. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya Pak? Harapannya ya supaya pemerintah itu memperhatikan Ya, daerah situ. iya, Dan karena kan banyak orang yang tidak mampu. betul Pak. Apalagi kan akses jalan penting untuk kegiatan perekonomian juga Pak ya? Ekonomian ke daerah mana itu? Coban Glota itu di sekitar ini kan banyak orang-orang miskin yang bekerja. Oh, jadi aktivitas jalan utama ini jalan utama sudah Pak ya? Jalur utama Yang mau ke Malang. Malang ke Pak ya? Jalan utama aja Pak, nggak ada jalan lagi Pak ya? Oke, terima kasih Bapak ya. Iya ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk disiplin dalam hal membuang sampah berdampak pada banyaknya sampah yang dibuang di pinggir jalan, sungai maupun di bawah jembatan. Tidak hanya itu, akibat penghujan, sampah menumpuk karena tidak bisa dibakar. Pemandangan seperti ini terlihat di jalan penghubung antar desa Petung Sewu dengan Kucur Dawu, Kabupaten Malang. Di bawah jembatan ini terlihat lahan kosong menjadi tempat pembuangan berbagai material sampah. Kondisi ini diduga sudah lama berlangsung, terlebih jalan antar desa ini tidak terlalu ramai dilintasi pengguna jalan. Tidak hanya beberapa titik jalan sepi yang sudah jarang dilintasi, juga menjadi tempat pembuangan sampah, sehingga tidak hanya mengganggu pemandangan, juga kawasan terlihat kumuh. Akibat penghujan, volume sampah menjadi meningkat di TPS karena sulit untuk dikurangi dengan cara dibakar. Berbeda dengan pada musim kemarau, sehingga di beberapa TPS terlihat tumpukan sampah yang menunggu pengangkutan. Menurut pekerja TPS di kawasan Tegalwaru menjelaskan, pengangkutan sudah berjalan lancar, hanya saja masih banyak warga luar yang membuang sampah di kawasan tersebut, sehingga menambah volume sampah. Di lokasi TPS Tegalwaru, sampah sebagian menumpuk di luar dan menunggu pengangkutan. Sampah-sampah ini tidak hanya dihasilkan dari wilayah Tegalwaru, tetapi juga masih ada warga luar yang membuang sampah di TPS tersebut, sehingga menjadi tambahan pekerjaan bagi petugas sampah. Banyak pihak berharap selama penghujan pengangkutan bisa lebih optimal agar sampah tidak menimbulkan bau bagi lingkungan. Ini untuk jalan-jalan yang sepi, jembatan itu masih banyak ya menjadi tempat pembuangan sampah warga masyarakat Pak? Nah, kalau dari segi sosialnya Ya. berarti masyarakatnya kan kurang peduli. Ya. Dan lagi rasa tanggung jawabnya kurang, Pak. Otomatis kan kalau kesadaran masyarakat kurang, nah, disitulah nantinya kerjasama antara pemerintah desa dengan lingkungan sekitar. Tapi kalau jalan-jalan sepi itu kayaknya sulit juga untuk pengawasannya Pak ya? Iya, yang jelas kan harus ada inilah Pak,
semacam fasilitas tambahan lah. Kayak ini contohnya kan sudah dikasih CCTV dan lagi untuk memberikan efek jera ke oknum yang nggak bertanggung jawab dalam masalah pembuangan sampah liar. Nah, di situ. Walaupun sudah ada pengawasan tapi tetap aja Pak masyarakat yang bukan daerah sini masih tetap aja yang buang Pak ya? Iya, nah disitulah yang kesulitannya kan kita nggak tahu ini orang mana. Memastikannya kan sulit Pak ya? Kan nggak harus satu persatu orang kita tanya. Betul. Berarti volume sampah ini meningkat Pak, gimana Pak? Ya kalau untuk retasi pengambilan sudah lancar. Nah ini kan berarti memang volume sampah di masyarakatnya yang meningkat Pak ya? Meningkat Pak ya? Soalnya kan sampah kan kontinu juga tiap hari. Tiap hari betul. Mungkin tiap hari nggak berkurang, malah bisa bertambah yang jelas. Marilah kita ini sama-sama hidup di lingkup sosial. Mari kita pupuk rasa tanggung jawab. Ya kalau memang bukan warga sini ya mohon maaf. Tolong di tempatnya kan mereka punya lahan semua. Betul. Dalam artian petugas pun pastinya ada. Ini retasi pengambilannya. Iwan Hikmawan melaporkan.